Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, konten sekarang ini adalah sebuah pembuktian yang realnya ya. Yang dari mana perbaikan kompresor yang mengalami ngempos sudah layak untuk dipasang kembali. Nah, ini lagi proses pemakuman terlebih dahulu. Jadi mesin bagian outdoor ini kita vakum dulu, kita isi dulu freon sebelum diangkut, dipasangkan atau dihubungkan ke indoor unit gitu ya. Pada dasarnya walaupun pembuktian bahwa kompresor ini sudah menjadi bagus, tanpa dihubungkan juga sudah ketahuan ya, seperti video-video yang sudah kami upload, dari proses pemeriksaan apa-apanya yang rusak, dari proses pengurasan, dari proses maksudnya pengurasan oli kompresor ya, terus proses pemasangan, maksudnya proses pemasangan atau ganti oli gitu kan, lalu dicek kembali pressnya tersebut gitu ya, itu semua sudah kami upload. Kalau Anda yang istilahnya baru melihat ini saja, mungkin linknya ada, kami cantumkan di deskripsi gitu ya. Oke, jadi ini sekarang ini kami sedang melakukan vakum ya. Jadi si kompresor ini, si outdoor unit ini mau diisi freon dulu gitu ya. Sebelum dipasangkan, dihubungkan, ya pokoknya dinyalakan, diaktifkan ke indoor unit gitu ya. Oke, ini proses pemakuman sudah tuntas. Kita tinggal ngisi freon dulu. Setelah kita freonnya memadai, kita kunci ya, nanti dinormalkannya setelah terhubung ke indoor unit. Perlu diketahui nanti di saat pemasangan ke indoor unit ya, terhubung ke indoor unitnya sih sebetulnya lain merek gitu ya. Kalau ini merek TCL, kalau nanti di sana itu merek Panasonic ya. Tapi PK-nya sama-sama 34 PK gitu ya. Tidak jadi masalah ya. Yang penting kapasitas PK-nya sama. Oke, setelah proses pemakuman ini kita lakukan isi dulu freon. Ini freon masih mempergunakan R22 ya. Jadi nanti kalau pas diangkut kita mau pasangkan dengan indoor unitnya, jadi tidak perlu membawa-bawa vakum, cukup di spool aja nanti mempergunakan freon gitu. Maka dari itu sekarang ini kondisi kompresor atau outdoor unit itu keadaan kosong, jadi kita vakum, kita isi freon dulu gitu ya. Jadi nanti untuk menormalkannya setelah terhubung ke indoor unit sambil disesuaikan dengan ampernya. Oke, kita isi dulu, yang penting ada dulu aja, nanti normalnya setelah terhubung ke indoor unit ya. Jadi untuk R22 nanti istilahnya kita spool saja, yang penting di dalam kompresor ini sudah ada freonnya gitu ya. Tapi untuk R32 wajib ya, sebelum dipasang setelah pemasangan ke instalasi, sebelum freonnya dibuka gitu ya, freon di outdoor unit dibuka, itu wajib melakukan proses pemakuman terlebih dahulu antara instalasi dan indoor unit ya. Kalau untuk R22 tidak jadi masalah, kalau istilah kami itu di spool, nanti instalasi dan indoor unit kita isi freon dulu gitu, baru kita buka freon yang ada di outdoor unit yang belum maksimal tersebut gitu ya. Oke, sekarang outdoor unit sudah terisi freon, kita simpan, maksudnya ini valve-nya kita tutup dulu supaya semua alat-alat kerja ini bisa kita lepas ya. Oke, kita melakukan proses penutupan valve-nya. Kedua valve ini setelah diisi freon kita tutup dulu. Oke, ditutup sudah ini kedua valve-nya. Jadi kita sudah bisa melepas selang manifold, pipa yang menghubung ke keran high fresh sama low fresh sudah kita bisa lepas.
Oke, kita tutup dulu pentilnya. Lah ini penutup pentilnya kemana ini? Kita kerja di sini, tapi kok penutup pentilnya ngilang ini. Awas, ini biasanya ngumpet ini. Ini nepel. Ya elah, ada di sini nih. Oke, kita tutup dulu. Dia punya ventilnya. Lalu pipa penghubung ini antara pelep low press dengan pelep high pressnya kita lepas lagi. Kita copot-copot dulu semua. Kalau nepal ini sih ngejaga supaya kotoran tidak masuk, debu apa segala macam kita jaga ya. Nanti di sana juga sudah ada nepalnya diinstalasi. Oke lah, ini sudah beres, kita tinggal angkut saja dan kita pasangkan, kita hubungkan ke instalasi dan indoor unit. Nah ini dia indoor unitnya ya, kita masih mempergunakan indoornya merek Panasonic tapi ukurannya 3/4 sama, dan outdoor unit juga ini sudah ke connect. Mohon maaf proses pengonekannya tidak kami shot ya. Ini unit AC nya, outdoor unitnya sudah pasang, kita cek ampere. Nah sekarang ampernya sudah diketahui ya, di nameplate ini maksimalnya 4,3, ini antara 3,7 3,8, sudah mantap, sudah normal kembali. Ini AC yang tadinya ngempos. Nah preon untuk kedua-dua ya cukuplah dengan 70 juga ya, jangan dikejar sampai 80 karena ampernya sudah 3,7 dan 3,8, jangan dipas jadi 4 ampere, itu untuk spare aja ya. Nah ini di indoornya ya udah rata, ini udah basah semua dan dingin banget. 3/4 kapasitas 3/4 dengan daya maksimal 4 ampere, TCL punya. Di EPAP-nya ini merek Panasonic, udah rata semua dari atas hingga ke bawah. Untuk melihat indoor ini kapasitas berapa PK-nya, ada nameplate di bawahnya ya. Nanti di sana akan tertera ya, ada yang kadang-kadang disimpan di samping, ada yang di bawah. Nah ini untuk Panasonic ya, nameplate-nya untuk di indoor unitnya ada di sini nih ya. Ini 3/4 PK ya. Seri 7 ini 3/4 PK untuk merek Panasonic ya. Jadi walaupun berlainan merek antara indoor dan outdoor tidak jadi masalah, yang penting kapasitas PK-nya sama. Nah ini udah ketahuan dingin sekali ya kedua pipa ini. Dari video sini juga kelihatan ya, berkeringat semua, sudah nyes banget dinginnya. Ampere antara 3,7 hingga 3,8 maksimal. Nameplate 4 ampere, punya spare 0,2, udah lebih dari cukup. Spare antara 0,3 0,2 itu sangat udah bagus sekali ya. Oke, itu saja informasi realnya dari kami perihal penggantian, bukan penggantian ya, pengurasan oli lama karena kompresor mengalami ngempos, lalu kita ganti dengan oli baru. Hasilnya sekarang sudah normal kembali ya. Bagi Anda yang istilahnya belum mengetahui proses-prosesnya, kami cantumkan linknya ada di deskripsi ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.